Di Carmentel warna coklat yang digunakan pada saat kegiatan traveling di Jembatan Juru. Termasuk kami juga lakukan penyitaan terhadap 11 buah helm yang digunakan juga oleh peserta lainnya dalam pasangan diktar dimaksud, 11 buah senjata replika yang juga pada saat pendidikan dan latihan dasar dibagikan kepada peserta, 2 buah matras, 1 buah kotak obat P3K, 1 buah megafon, 1 buah termogan, kemudian beberapa dokumen yang kami telah lakukan penyitaan dari hasil penggeledahan yang kita lakukan beberapa waktu lalu di kantor Kops Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa. Termasuk kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen elektronik yang saat ini sudah kita kirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dikaji dan dianalisa terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saya kira cukup ya. Terkait dengan asistensi, ya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng adalah salah satu mempunyai tugas adalah bertanggung jawab tentang pembinaan fungsi teknis. Dalam proses ini tentu saja kami dari direktorat akan terus mengawal proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Kami akan terus melaksanakan asistensi dan perkembangan-perkembangan. Tentu saja ini akan menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan bimbingan teknis maupun melaksanakan bantuan teknis lainnya. Perlu kami jelaskan, mungkin dari beberapa rekan-rekan juga ada yang menanyakan tentang kewenangan. Salah satu kewenangan penyidikan dalam hal ini dilaksanakan oleh Polres Surakarta, itu berkaitan dengan lokus delikti yang sudah kita cek, kita analisa berdasarkan pemeriksaan sehingga proses penyidikannya dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Surakarta. Karena ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan apakah itu kejadiannya di Sukoharjo atau lain sebagainya. Saya pastikan kejadiannya di wilayah hukum Polresta Surakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang penetapan tersangka terhadap 2 orang, kita buktikan secara saintifik dan kami pastikan, kami jamin bahwa pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka kita melaksanakan secara profesional, yaitu dengan pembuktian terkait mungkin rekan-rekan kemarin juga mempertanyakan hari Jumat sudah turun visemnya, tapi visum itu belum bisa kita jawab karena kita harus memeriksa ahlinya yang bisa memeriksa membaca visum ini. Kemudian terkait dengan proses penyidikan ke depannya terhadap ini, tentu saja kita akan terus melaksanakan asistensi, tidak akan sampai dengan perkara ini selesai. Peran tersangka, tentu saja kalau kita melihat 351 diamanahkan di situ ada perbuatan yang melebihi, ya, melebihi karena pasal 351 tidak spesifik seperti pasal 362, 363, tapi hanya menyebutkan penganiayaan. Namun di situ dapat penyidik buktikan bahwa yang dilakukan oleh pelaku yaitu berlebihan, dalam arti melaksanakan hal-hal yang berlebihan dalam proses pembinaan. Kemudian kepada 2 orang tersangka yang tadi sudah disebutkan Kapolres, posisinya adalah sebagai
bagian dari kepanitiaan yang masuk dalam struktur pelaksanaan kegiatan Diksar. Jadi apa yang disampaikan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, bahwa pasca dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari ini dan telah ditetapkan 2 orang tersangka, proses penyelidikan dan penyidikan terus berlanjut, on progress. Kita akan ikuti terus perkembangan dari hasil penyidikan yang kita lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun kita terus akan berprogres tetap berpegang pada prinsip presumption of innocence, praduga tak bersalah. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Prof. Jamal, Profesor Jamal, Rektor UNS, Wakil Rektor 1 bidang akademi dan kemahasiswaan yang telah mendukung, mensupport sepenuhnya proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Dan pada kesempatan ini, apa yang disampaikan Bapak Direktur Umum, kami pertegas kembali bahwa kami menjamin proses penegakan hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pertama-tama, saya atas nama pimpinan Universitas 11 Maret mohon maaf atas terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara Gilang Indisa Putra yang ikut kegiatan Diksar waktu beberapa hari yang lalu, pada tanggal 25 Oktober yang lalu. Yang kedua, saya juga memohon maaf kepada keluarga almarhum Gilang Indisa Putra atas meninggalnya almarhum. Semoga seluruh amal perbuatan dari almarhum diterima dengan baik dan seluruh kesalahannya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan media, sedih rasanya kami atas nama pimpinan Universitas 11 Maret mendapatkan cobaan yang begitu berat ini. Namun sebagai aktualisasi dan implementasi negara hukum, kami mendukung sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bapak Kapolresta Surakarta. Sejak terjadinya kekerasan itu, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolresta agar bisa mengusut peristiwa itu secara transparan, akuntabel, dan profesional. Saya menganggap dengan adanya 2 mahasiswa UNS yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolresta yang ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah musibah bagi kami, tetapi kami harus tetap tabah untuk menghadapi ini. Langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah melakukan pendampingan kepada tersangka. Pendampingan sudah kami bentuk tim pendamping dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Agus Riwanto sebagai koordinator tim pendampingan hukum. Pada rekan-rekan yang lain yang ikut kegiatan itu, kita juga melakukan pendampingan secara psikologi, pendampingan secara kesehatan, dan pendampingan yang lain yang dilakukan oleh Universitas 11 Maret. Sekali lagi, doakan kami bisa menyelesaikan masalah-masalah ini secara hukum dalam proses of law yang berlaku di Indonesia. Dan kami akan turut serta patuh dan taat dan koordinasi dengan pihak kepolisian Kapolresta Surakarta. Untuk yang lain gimana, mahasiswa yang baik? Saya rasa nanti ke depan pasti akan ada serangkaian tindakan-tindakan sesuai dengan proses hukum. Misalnya saja adalah pemanggilan, permintaan keterangan-keterangan lagi sebagai terdakwa, akan mungkin juga
ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, kami berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Semua yang berkaitan dengan proses penyelesaian atas meninggalnya saudara Gilang Dipra Putra ini akan saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum.